teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tim sudah berada di Riyadh untuk pertandingan melawan Lazio di Super Copa yang sekarang berada di Arab untuk pertandingannya, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Hari ini gue pengen update beberapa ya. Ada yang berita yang kurang mengembirakan dan juga ada yang menggembirakan. Nah, terus kita juga lihat tadi Juventus ternyata ya itulah tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata Juventus menggulung ya, membantai Sassuolo 3-0. Kalau gue lihat cuplikannya, ternyata Sassuolo juga menguasai permainan dan juga shot on targetnya juga 4, Juventus 5, tapi Juventus 5, 3 yang menjadi gol. Sassuolo 4 shot on target, 1 pun tidak ada yang gol. Ini juga berkat kipernya Juventus ya. Nah, terus juga kalau kita lihat bagaimana dominasi Juventus ya, karena mereka yang gua heran, mungkin sahabat Bob juga heran ya. Karena waktu di Coppa Italia mereka jedahnya lama banget gitu loh. Kok bisa mainnya di Rabu dini hari gitu loh. Harusnya kan bisa bermain di Senin dini hari. Jadi mereka benar-benar bisa ngumpulin energinya untuk pertandingan yang mereka hadapi setiap minggu. Jadi istirahatnya juga lebih banyak ya. Tapi ya sudahlah, kita tidak perlu beralasan. Yang penting Inter tetap di atas Juventus, mau selisih 1, 2, 5 ya. Yang penting Inter tetap kapolista. Itu yang perlu dipertahankan. Nah, sahabat Bob, Inter sudah berada di Riyadh. Ya, ini lihat nih naik Qatar ya. Ini yang akan menjadi sponsor Inter dan gua lihat para pemain sangat happy. Semua pemain dibawa kecuali hanya Cuadrado yang masih cedera. Dan bahkan pemain baru Tajon Buchanan mungkin bisa melakukan debutnya. Ini akan berlangsung jam 2.30 ya. Sabtu dini hari. Jadi katanya bukan jam sehat ya. Tapi ya kalau yang namanya tim kita yang main ya kita tetap harus mendukung. Dan kalau perlu memang wajib menonton, sahabat Bob. Ya, jadi ini akan menjadi... Jadi Inter benar-benar sudah ready di sana, udah enjoy. Nih siang ini mereka akan berlatih dan Inzaghi juga akan mengadakan wawancara ya dengan media-media sana, sahabat Bob. Ya kita lihat nanti, semoga Inter benar-benar bisa mendapatkan juara ya. Nah sahabat Bob, ini benar-benar kalau kita berbicara, kita dari Italia dulu ya. Ya kemarin ya banyak sekali yang ya inilah sepak bola ya. Gua baca bahwa ya si Mourinho kemarin dipecat bukan mengundurkan diri. Ada yang bikin berita Mourinho mengundurkan diri. Ini sebenarnya udah diprediksi ya. Mourinho sudah 2 tahun di Roma ya, walaupun dia menyerahkan piala ya, mendapatkan piala Liga Conference. Sebenarnya liga bukan untuk klub-klub top ya itu. Nah, tapi ya sudah, itu bagus. Dan gua jujur ya, mungkin sahabat Bob bisa melihat ya. Gua dulu zaman-zamannya Inter dipegang Mourinho tuh support banget. Dia di Real Madrid, gua juga masih support. Di MU, tapi udah melihat di MU lama-lama dia kok malah banyak mematikan para pemain, termasuk Pogba, Alexis Sanchez. Nah, di situ gua udah mulai ya. Nah, ternyata kita juga harus move on gitu loh. Kita tidak bisa terus satu aja pelatih yang kita sukai, walaupun dia tidak bermain bagus, walaupun dia ini gitu loh. Jadi kalau gua sih udah Mourinho hanya masa lalu dan tetap respect kepada dia, apa yang dia telah kerjakan itu luar biasa. Tapi memang zaman sudah berubah. Zamannya Inzaghi sekarang, ya zaman Palladino, bahkan ya De Rossi ya pelatihnya Roma sekarang. Jadi itu juga pelatih muda gitu. Banyak sekali pelatih-pelatih muda, Arteta. Jadi udahlah ya, mungkin saatnya Mourinho untuk pensiun dulu, atau dia mau mengumpulkan energi dulu, mungkin musim depan akan melatih lagi. Semoga sukses buat Mourinho. Jadi ya tetap move on, sahabat Bob ya. Karena ini yang dibilang sama Ravezzani ya. Mourinho setelah 4 kali dipecat berturut-turut, mungkin mitos lebih penting daripada kenyataan ya. Ini Direktur Lombardia ya, Fabio Ravezzani. Hal berikut telah disimpulkan awal hubungan antara Roma dengan Jose Mourinho. Dalam 5 tim yang dilatih setelah Inter,
Petualangan Mourinho berakhir dengan kegagalan pembaruan dengan Real dan 4 pemecatan berturut-turut. Mungkin bagi banyak orang itu adalah mitos, bahkan lebih penting daripada kenyataan. Tapi kenyataan itu tidak dapat diubah. Jadi ya udahlah, ya ini sudah berlalu. Ya bagaimanapun dia tetap berjasa ke Inter dan juga pasti berjasa kepada Roma. Ya sukses buat Mourinho. Ya selamat beristirahat dulu sementara. Ya kumpulkan energi. Nah, sahabat Bob, ini juga kita berbicara sedikit tentang yang namanya Mkhitaryan ya. Mkhitaryan ini luar biasa sekali ya. Kenapa gitu loh? Mantan gelandang Roma memuji mantan veteran MU ya. Ini adalah tentang Mkhitaryan ya. Kita tahu bagaimana sepak terjangnya di Inter. Impalomeni menyebut Miki adalah pemain luar biasa yang menikmati masa mudanya yang kedua. Dia menjalani pertandingan yang luar biasa di Monza. Mkhitaryan tidak mencetak gol melawan Monza. Namun gelandang itu menunjukkan seluruh tipu muslihat dan kreativitasnya dengan umpan-umpan tajamnya ke depan yang menghasilkan sebagian besar serangan yang paling berbahaya bagi tim. Miki bermain penuh selama 90 menit. Bahkan menjelang usia 35 tahun, Miki tidak kehilangan tenaga dan stamina. Mantan pemain Roma ini berperan penting dalam bertahan setelah nilai serangannya. Mkhitaryan baru-baru ini memperpanjang kontraknya sampai 2026. Ini memang tidak ada habisnya kalau kita berbicara tentang Mkhitaryan ya. Ini the best banget gitu loh. Gak ada lawan gitu loh. Jadi kita benar-benar beruntung mendapatkan yang namanya Mkhitaryan secara gratis ya. Grazia Roma yang sudah memberikan ya. Nah, sekarang kita berbicara Hakan. Nah, sebelumnya kita juga berterima kasih sama kakak tiri kita yang sudah memberikan Hakan secara cuma-cuma dan sekarang penampilannya spektakuler. Ini yang dibilang Fabio Caressa memuji Hakan ya, gelandang terbaik Hakan di Eropa dan Thuram rekrutan hebat ya. Jadi kita udah tahu lah bagaimana sepak terjangnya Hakan sekarang ya, selama di Inter mencetak 13 penalti dan 13 gol semuanya sahabat Bob. Sekarang musim ini sudah mencetak 9 gol ya, gila men ya, luar biasa ya. Nah, Fabio Caressa yakin bintang Inter Hakan adalah gelandang tengah terbaik di Eropa ya. Dia memberikan pujian kepada Hakan. Dia menobatkan Hakan sebagai gelandang terbaik di Eropa bersama bintang Manchester City, Rodri. Ya, saya juga memilih Hakan yang saat ini merupakan gelandang terbaik di dunia ya, di Eropa bersama Rodri. Hakan sangat kuat, merupakan jeniusnya Inzaghi. Ya, menampilkan dia sebagai deep lying playmaker. Ini luar biasa. Memang Inzaghi the best ya. Terakhir, Caressa juga memuji Thuram. Thuram telah menjadi pemain yang hebat. Saya pikir dia hanya seorang pemain sayap, namun sebaliknya dia terbukti menjadi pemain serba bisa dan pemain hebat. Ketika Anda cukup pintar, Anda masih bisa merekrut pemain top meski mengalami kesulitan keuangan. Ya, top ya memang gelandang kita, baik Hakan dan Mkhitaryan. Oh ya, ini mantan legenda Inter, Sifu ya, mengundurkan diri dari Inter Primavera usia 19 tahun untuk musim depan ya. Mungkin dia juga udah pengen mencari tantangan, dia juga udah mendapat Scudetto ya di sana dan artinya dia juga udah gatal kali ngelihat pelatih-pelatih muda sekarang bagus di Serie A dan dia juga kepengen ke sana. Dan kemungkinan penggantinya adalah Handanovic ya, mantan kapten Inter ya. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan Primavera usia 19. Apalagi banyak di sana pemain-pemain muda yang bagus. Kita lihat siapa yang akan menjadi pelatih. Dan juga berita gembira buat kita bahwa ternyata pekerjaan di San Siro sudah dikerjakan ya, penggantian rumput. Jadi kemungkinan nanti Inter bermain di kandang itu akan mantap ya, rumputnya oke. Jadi ya Inzaghi itu yang mengganggu dia kemarin waktu bermain di kandang ya. Semoga nih San Siro Inter dengan Milan sudah mengerjakan sekarang. Semoga cepat beres dan bisa dipakai kembali ya.
Terus juga Inter Milan juga belum ada berencana untuk merekrut pemain ya di Januari ini setelah kedatangan Tajon Buchanan. Ya kita juga sama-sama tahu bagaimana kondisi keuangan Inter, kecuali ya kalau tadi gua baca ini Sensi ya. Sensi belum ada penawaran dari Leicester City, dan juga Leicester City katanya mau menjual dulu baru membeli. Tapi kita lihatlah apakah Enzo Maresca ini butuh cepat atau tidak. Kalau tidak ya, kalau Inter tidak mendapatkan 2 juta, Inter akan membebaskan Sensi musim depan untuk pergi secara free. Ya, itu untuk Sensi ya. Nah, ini Opa Marotta sedikit diwawancara. Saat saya pindah dari Juventus ke Inter Milan, fans melihat saya sebagai penyusup. Tapi kini mereka datang kepada saya. Gue masih ingat waktu Opa Marotta datang dari Juventus. Nah, gue berbeda cara berpikirnya. Nih hebat nih. Inter bakal hebat kalau Opa Marotta masuk ke Inter. Ternyata dia buktikan gitu loh. Jadi ya ini yang dia bilang. Tentu saja aneh melihat seorang yang telah bekerja bagus di Juventus pindah ke rival berat Inter. Namun Marotta telah melakukan pekerjaan yang patut dicontoh di Inter. Inter menghadapi finansial lebih ketat dibanding Juventus ketika Marotta berada di sana. Namun seperti setiap kali jendela transfer, Marotta selalu menemukan jalan. Saat saya tiba di Inter, mungkin fans melihat saya seperti seorang penyusup, atau bahkan lebih buruk lagi, kata Opa, mengingat saya berasal dari Juventus. Namun dalam olahraga hasillah yang terpenting, lanjut si Opa. Dan berkat prestasi dan keberuntungan, sejak saya tiba di Inter, hasil-hasil bagus telah diraih. Jadi saya sekarang saya pikir sebagian besar fans telah datang kepada saya, kepada Opa Marotta. Itu benar banget ya sahabat Bob. Jadi kalau gue, ya itu yang gue bilang tadi. Gak tahu sahabat Bob waktu Opa Marotta datang ke Inter apakah optimis atau gimana. Kalau gue ngelihat ini adalah peluang bagus. Dan Steven Zhang hebat bisa mendatangkan Opa Marotta. Dan ini sudah terbukti ya sahabat Bob. Nah, ini mantan pelatih Inter ya, Tardelli ya. Dia memperkirakan perebutan Scudetto akan ditentukan 4 Februari antara pertemuan Inter dengan Juventus. Kita berdoa, mensupport ya sahabat Bob. Semoga benar-benar Inter bisa mengalahkan Juventus di kandang kita 4 Februari. Ini bisa menjadi booster buat Inter bahwa Inter terus bisa melaju siapapun lawannya di depan. Tapi di depan mata sekarang ada Lazio ya. Semoga aja kita bisa mengalahkan dan lanjut ke final. Kita juga bisa menang lagi di Super Coppa, sahabat Bob ya. Terus juga Inzaghi berbilang ya, prediksi untuk Scudetto, balapan 3 kuda, Inter, Juventus, dan AC Milan ya. Mengenai performa Inter di Liga, Inzaghi, kami telah menjalani 20 pertandingan dengan 51 poin. Tapi kami harus menjaga kecepatan karena ada tim kuat yang ingin memenangkan gelar seperti halnya Inter. Inzaghi meramal bahwa tim ini akan menjadi pertarungan sampai akhir dengan Juve dan Milan ya. Dan Inzaghi memberi pemikiran terhadap Super Coppa. Kami adalah pemegang gelar. Kami akan berangkat ke Riyadh untuk format kompetisi yang baru ini. Sang pelatih mengakui kami tahu persis ya apa yang diharapkan. Jadi kami sudah terbiasa. Semoga benar-benar Inter bisa mendapatkan trofi Super Coppa sebelum mendapatkan Scudetto ya. Ini seperti yang di video gue sebelumnya. Ya kemarin kebetulan gue lagi ada kerjaan sedikit. Jadi ya nggak bisa bikin video di studio. Jadi hanya bisa bikin di outdoor ya. Tapi lumayan teman, cuman beberapa menit ya. Nah ini sedikit ternyata Albert Gudmundsson ya, ini juga bukan hanya Inter yang mengincar, ada Roma, ada Juventus, dan Juventus juga ada siap-siap nih untuk menyalip Inter seperti siapa kemarin, si Jalo gitu loh. Tapi nggak apa-apa sahabat Bob. Jadi ini akan menjadi pertarungan. Ini bakal di awal musim nanti diperebutkan. Ini bagus ya. Kalau ada Inter ada siapa? Lautaro, Toro, Gudmundsson, juga Taremi, sahabat Bob. Ya kita lihatlah siapa yang bakal didatangkan pemain baru oleh Inter. Nah, ini kemarin buat si Pep Guardiola ya, puji pelatih Inter Milan. Hanya saya yang tahu betapa sulitnya mengalahkan ya. Kemarin dia mendapatkan penghargaan pelatih terbaik dunia ya. Ini luar biasa, memang hebat ya si Guardiola ini, kita akui ya. Tetapi dia bilang, saya akan berbagi penghargaan ini untuk
Spalletti, dan Inzaghi. Dia bilang, selamat buat Luciano yang mendapatkan Scudetto bersama Napoli, dan terus dia selamat juga buat Simone. Hanya saya yang tahu betapa sulitnya final Liga Champion. Itu adalah penampilan luar biasa dari Inter, kata Guardiola ya. Itu pujian dari Guardiola, semoga terus bisa kita melaju, sahabat Bob. Nah, ini sahabat Bob ya. Jadi tadi kita udah berbicara tentang Italia, kita berbicara sedikit dari Liga Inggris. Dari Inggris ya. Pelanggaran financial fair play, giliran Manchester City, tanggal sidang telah ditetapkan ya. Menjadi treble winners ya, pelatihnya juga pelatih terbaik dunia, sekarang terus membuntuti yang namanya kasus financial fair play. Ini dia. Setelah menerima tuduhan pelanggaran aturan financial fair play Inggris, CEO pesepak bola Liga Premier ya, Richard Master telah mengungkapkan tanggal sidang untuk Manchester City. Seperti diketahui, Premier League telah menyerang juara Liga Inggris dan Eropa tersebut dengan 115 dugaan pelanggaran peraturan ekonomi keuangan sejak 2009-2010. Berkat penyelidikan yang dibuka pada tahun 2018, seperti dilansir Daily Mail, ya, persidangan diperkirakan akan dilakukan pada akhir musim gugur 2024, ketika warga akan dihadapkan kepada juri independen. Tapi Master, kita baca, tetap bungkam pada hari X yang sebenarnya. Saya tidak bisa mengatakan kapan itu akan terjadi. Tuduhan tersebut mencakup klaim pelaporan keuangan dan kurangnya kerjasama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Saat ini keterangan saksi masih dikumpulkan, dan jika persidangan terus berjalan, maka keputusan akan tiba sekitar musim panas 2025, sahabat Bob. Jadi sebenarnya Manchester City juga belum tenang-tenang aja, sahabat Bob. Udah tahu dia ada tuduhan ya 115 ya. Jadi kita lihat nanti apa ujungnya, endingnya seperti apa ya. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Jadi artinya kita hanya menunggu. Bagaimanapun ya, sekarang Inter fokus untuk Super Copa dulu ya. Terus juga pemain-pemain, oh ya, sedikit berita baik ya, Taremi sudah mengatakan iya kepada Inter ya, dengan 2 tahun kontrak, opsi 1 tahun dengan gaji 3 juta. Begitu juga Zelensky juga oke untuk Inter, menolak Arab dan menolak Napoli. Dan kemungkinan 3 tahun dengan gaji 4,5 juta, juga opsi 1 tahun. Jadi kita tunggulah gebrakan Opa ini bisa mendapatkan pemain-pemain free ya. Kita tunggu, sahabat Bob, apakah Toksin dari Fulham juga bisa datang di akhir musim sebagai bebas transfer. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Karena ya kita dukung Inter kita selalu yang penuh semangat ya, tetap membumi. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.